Jembatan penyeberangan orang atau JPO seringkali jadi tempat yang rawan kejahatan. Salah satunya seperti yang terjadi di JPO di Lebak Bulus, Kebayoran Lama. Seorang gadis yang juga calon PNS diperkosa saat melintas di JPO pada Sabtu pekan lalu. Kini polisi memburu pelaku yang ciri-cirinya sudah diketahui. Korban yang berinisial RJ melaporkan perkosaan dan perampasan tersebut ke Kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan Sabtu sore lalu. Berdasarkan pengakuan korban, RJ dicegat oleh seorang pria yang meminta uang korban di atas jembatan penyeberangan orang dekat Tol Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Melihat sepinya lokasi, pelaku kemudian memperkosa korban yang merupakan karyawati calon pegawai negeri sipil di salah satu instansi negeri di Jakarta Selatan. Pelaku kemudian merampas ponsel korban. Kita melakukan penyelidikan terhadap yang diduga tersangka, ya belum banyak sebetulnya progresnya, namun kita tetap mencari, kita usahakan sampai ketemu pelakunya. Polisi kini menunggu hasil resmi visum korban. Sementara untuk pelaku, polisi sudah mendapatkan ciri-ciri dan melakukan perburuan, dan juga sudah mengumpulkan bukti dan meminta keterangan saksi. Budi Tanjung, Kontributor Jakarta. Buruknya kondisi jembatan penyeberangan orang atau JPO membuat tindak kejahatan sering terjadi. Selain banyak yang berlubang, banyak pula JPO yang minim lampu penerangan, tertutup oleh papan reklame hingga kotor oleh sampah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengaku kesulitan mengawasi 301 jembatan penyeberangan orang yang tersebar di ibu kota. Jembatan penyeberangan orang di ibu kota dalam kondisi mengkhawatirkan, berlubang, kabel listrik yang berantakan, tertutup spanduk, bahkan minim penerangan. Dengan kondisi seperti ini, tak heran bila aksi kriminal mengintai para pengguna jembatan penyeberangan. Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengaku kesulitan mengawasi 301 jembatan penyeberangan orang yang tersebar di ibu kota. Bagi warga ibu kota dengan mobilisasi yang tinggi, keberadaan jembatan penyeberangan menjadi hal yang penting. Di kawasan Jakarta Barat, kondisi jembatan penyeberangan orang atau JPO juga tak kalah memprihatinkan. Seperti di Jalan Latu Menten ini, kondisi JPO sepi dari lalu lalang masyarakat yang menyeberang. Selain tampak kumuh, JPO ini pada malam hari banyak yang tidak berani melintas karena gelap dan sering digunakan oleh anak-anak muda untuk nongkrong. Di atas JPO ini bahkan pagar banyak yang dicuri. Kondisi yang sama juga terlihat di sejumlah JPO di Kebonjeruk dan Jalan Es Parman. Pada malam hari, JPO ini gelap lantaran banyak lampu penerangan yang tidak berfungsi dan tertutup papan reklame. Akibatnya sejumlah warga takut menyeberang jalan dengan memanfaatkan JPO ini. Saya sih dengan gak adanya lampu ini makin malam ya, orang jadi gak gitu berani buat nyebrang. Otomatis serem juga sih, soalnya kan banyak yang takut bahaya juga, soalnya kan banyak orang-orang yang gak jelas, perkumpulan orang. Cuma gak seru doang sebenarnya. Kondisi yang sama juga terlihat di JPO yang berada di kawasan Jakarta Pusat. Di JPO Salemba, beberapa pedagang kaki lima menggelar dagangannya di atas jembatan. Pedagang yang berjualan hingga malam ini membuat pengguna JPO menjadi tidak nyaman. Di beberapa JPO lainnya, meskipun ada lampu penerangan, namun tertutup papan reklame sehingga berpotensi terjadi tindak kejahatan. Bahkan kondisi jembatan penyeberangan yang berada di wilayah Atrium Senen, kondisinya lebih memprihatinkan. Selain terhalang papan reklame, beberapa lampu penerangannya mati dan kondisinya dipenuhi oleh sampah. Tim Reportase. Guru adalah sosok yang dihormati, namun sayang sebagian besar guru nasibnya masih memprihatinkan. Simak informasi selengkapnya sesaat lagi. Delapan tahun ini tak langsung pulang ke rumah, melainkan menuju ke sungai. Di sini ribut beralih profesi menjadi tukang pemecah batu. Batu-batu besar ini dipecah menjadi batu koral yang nantinya digunakan sebagai bahan bangunan. Dan saya mungkin baru 12 tahun mengabdi. Bahkan ada saudara saya yang sudah lebih dari 30 tahun mengabdi di pemerintah ini untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tak jarang, para murid datang menghampirinya untuk berkonsultasi tentang mata pelajaran. 12 tahun mengabdi menjadi guru, Ribut Mahendra berharap suatu saat nanti ia bisa menjadi pegawai negeri sipil agar kehidupannya bisa lebih baik. Tim Reportase. Selanjutnya demi hidangan lezat